kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Putri, alhamdulillah baik-baik saja. Seperti yang kemarin saya ngomong sama Bu Ulin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Ya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasinya mudah saja Putri. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Kalau kedua-duanya benar, itu dinamakan dengan dilema etika. Gitu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, lalu mengumpulkan fakta dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah dalam pengambilan dan musyawarah mufakat. Jadi tadi mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, melibatkan pihak-pihak yang terkait, lalu mengumpulkan fakta, kemudian baru memutuskan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat ya. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tentunya. Kemudian kami mintai keterangan supaya mengetahui di mana letak permasalahannya tersebut dan juga mengetahui inti dari permasalahan tersebut. Dan juga dengan memanggil kedua belah pihak, kita juga dapat mengetahui apa pemicu masalah yang terjadi, terus bagaimana solusi yang terbaik yang bisa kita ambil untuk memecahkan masalah tersebut yang tidak merugikan kedua belah pihak tentunya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif adalah melakukan dialog dengan kedua belah pihak yang bermasalah. Kemudian kami melakukan dialog tentunya dengan prinsip kekeluargaan sehingga dapat memunculkan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak tanpa adanya konflik dari keduanya yang dapat diterima oleh keduanya, sehingga kami bisa memberikan dukungan secara komprehensif yang tidak menimbulkan permasalahan baru yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Lalu dalam menjalankan tadi ya Bu ya, tentu ada tantangan ya Bu. Kira-kira hal-hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya yang selama ini saya hadapi dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana caranya supaya solusi itu terbaik bagi keduanya, sehingga menimbulkan resiko yang seminimal mungkin dan juga membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Dalam menjalankan itu tadi, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian permasalahannya itu kami lakukan secara langsung agar permasalahan juga tidak berlarut-larut sehingga cepat untuk menemukan solusinya dan juga tidak menimbulkan perselisihan baru. Dan juga prosedurnya itu kami selalu melibatkan seluruh warga sekolah, terutama dewan guru, dan juga apabila diperlukan kami meminta dukungan dan motivasi atau masukan
dari yayasan, komite maupun pengawas sekolah gitu Putri. Berarti Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berkepanjangan. Betul, gitu. Baik ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang bisa mempermudah ini setiap ada permasalahan selalu kita bawa di rapat Dewan Guru, sehingga dengan adanya rapat itu adanya musyawarah sehingga dapat dicari solusi yang terbaik dan juga cepat terselesaikan dengan adanya rapat Dewan Guru, dan juga dengan berkonsultasi dengan yayasan, komite maupun pengawas sekolah untuk meminta saran dan masukan bagi permasalahan yang ada. Tadi Bu Ulin sudah menyampaikan panjang lebar ya Bu ya tentang penyelesaian kasus dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik dari pengalaman selama ini adalah bahwa setiap pemimpin sekolah itu harus mengambil keputusan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kita putuskan secara pribadi, dan juga penyelesaiannya itu kita lakukan dengan musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk selalu bertanggung jawab jika ada permasalahan harus segera kita selesaikan, dan juga kita selesaikan dengan bersama-sama, karena permasalahan apabila diputuskan sendiri itu tidak efektif. Lebih efektif kita selesaikan bersama-sama, dan juga komunikasi yang baik antara setiap warga sekolah bisa mempercepat penyelesaian atau pencarian solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi pada intinya musyawarah ya, dengan semua pihak. Iya. Baik Bu, saya rasa sudah cukup wawancara hari ini. Terima kasih banyak Bu Ulin sudah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya tadi. Sama-sama. Dan atas kesediaan waktunya. Ya, saya mohon pamit ya Bu. Terima Ya. kasih. Selamat siang. Selamat siang Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Lia hari ini? Selamat siang Putri. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Putri sendiri bagaimana kabarnya? Lama tidak bertemu. Iya Bu ya. Kita sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Maksud kedatangan saya hari ini ketika Ibu ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika atau rujukan moral. Baik Bu, insya Allah saya siap untuk diwawancarai pada siang hari ini. Apa yang bisa saya bantu? Baik Bu, langsung saja ya Bu ya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau rujukan moral melalui permasalahan tersebut sendiri. Dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Seperti itu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Melihat skala prioritas dari permasalahan, yang mana yang kita harus dahulukan atau harus diselesaikan, meskipun kadang permasalahan tersebut bertentangan dengan hati nurani kita. Sebisa mungkin kita harus terlihat objektif, mana yang lebih benar dan mana yang baik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ibu tentu mempunyai langkah-langkah tertentu ya. Langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini
mengidentifikasi masalah yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan, kemudian permasalahan tersebut kita kaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalah tersebut, siapa yang terlibat, kemungkinan efek dari permasalahan tersebut sendiri, terus melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan. Prosedur ini harus kita lakukan bersama tim terdiri dari wakil kepala sekolah dan unsur-unsur lain yang berkaitan, seperti itu. Berarti tadi langkah pertama mengidentifikasi masalah ya, jadi lalu mengambil intinya, lalu melibatkan pihak-pihak yang terkait. Ya. Terus lalu melakukan pengambilan keputusan bersama tim ya. Dan itu bentuknya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dilakukan setelah kita mengidentifikasi, lalu kita kaji, kita analisis mendalam bersama tim, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di Kota Bumi Salam, ada pro dan kontra atas keputusan yang diambil. Jadi ini merupakan sebuah tantangan yang selalu saya hadapi. Keputusan diambil itu bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi dalam mencari solusi, Ibu Lia itu bersama tim melakukan musyawarah bersama. Dalam pengambilan keputusan yang Ibu jalankan, apakah memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi di sekolah saya dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak saya ambil sendiri dan seketika itu, memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu saya libatkan untuk mengambil keputusan. Berarti melalui proses ya? Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Memang ada tim yang membantu saya. Mungkin terdiri dari guru, tenaga pendidikan. Jadi solusi suatu masalah tidak saya putuskan sendiri, melainkan saya ajak tim-tim saya ini untuk bermusyawarah agar menemukan solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Dan ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya Bu, secara panjang lebar tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebelum pengambilan terhadap masalah yang kita hadapi ya di lembaga kami, perlu untuk menganalisis lebih dulu agar keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Bu, saya kira sudah cukup wawancara hari ini Bu Lia. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan tadi ya Bu. Dan tentunya kesediaan waktunya Bu Lia. Iya, Fikri. Bu, ini merupakan salah satu tugas saya dalam mengikuti pendidikan PGP Bu Lia.
Semoga Putri sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu. Semangat, sama-sama. Dan selamat Ya, siang. selamat siang Putri, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.